Tes. Oke, sekali dites langsung melenting. Oke, wes dikek nih surat notis e. Udah kemarin tanggal 22 hari apa ya kamu? Reaksi majikan bagaimana? Dia tuh kemarin udah tahu, Mbak, kan emang dari pas bulan ke-6 itu benar dia kalau memang kamu mau ya kan udah ngasih tahu, udah ngasih tanda-tanda memang saya mau notis, tapi kan dia nunggu saya ngasih suratnya kan. Itu makanya tidak itu nggak ada apa-apa emang karena gugunya ngasih tahu kan temennya gue itu kan sama itu kan temenan kan, maksudnya udah dikasih sama itu mungkin kalau yang ngasih mau kan gitu. Ya. Ini aku ada ini mungkin yang bisa ngenalin majikan ke sampean. Tak konfren ya, soalnya dia tanya detail ke sampean tentang sampean, aku kan takut jawab salah kayak gitu kan. Jadi mendingan kita konfren aja ya. Panggil Cece gitu ya. Orang Hongkong soalnya. Oke ya? Oke. Yuk bentar jangan dimatiin, tak konfren. Oke deh. Iki terus pencet iki. Oke. Apa masukin di YouTube Mbak? Iya no, tapi masih saya rekam sih. Ya wes, Mas nggak langsung ya? Enggak. Jadi nanti dia tanya apa jawab apa, jujur aja nggak apa-apa. Aku rada bingung ngasih, kan aku ngeterapin ke imigrasinya belum Mbak, rencana aku minggu. Oh nggak apa-apa. Wai? Ngeterapin itu nggak apa-apa ya? Wai? Sorry. 係呢個有個姐姐喺度啊，你可以直接問清楚個姐姐啊。你識唔識講廣東話啊？可以啊，Hello，早晨。你喺香港做咗幾耐？我做咗係以前係2009到2019。做咗幾多個僱主啊？一個僱主。做咗成10年咯。係啊，就啱啱出世到10歲咯。生咗個 BB。係 BB。係一個小朋友，一歲小朋友啫，係咪？第一次係一個，跟住5年之後又第二個。咁即係你湊2個小朋友咯，係咪啊？係。係。咁就你幾時完約啊？我已經斷咗啦，不過下個月會出4月22號。係。4月22號喺第二個僱主度完約係咪啊？係。佢唔係完約，斷約。即係命即係10年嗰個僱主完咗約之後，你就轉咗去呢一個僱主度係咪啊？係。呢個僱主係有幾多個小朋友啊？冇小朋友，不過我係呢度係3個人，有太太先生同埋阿女係14歲，我第二個嘅。係。邊屋咧好細嘅喺呢度。係喺香港區做啊，定話係九龍區定新界啊？而家九龍獨灣灣定係何文田啊？獨灣何文田。之前10年嗰個咧喺邊度做啊？嚇？西環啊 ，Kennedy 城啊，弟弟。Kennedy 城。Kennedy 城。點解10年唔繼續做啊？唔繼續嘅。因為佢咧本身係1個係嗰啲本係加拿大啊，喺 Canada。係，所以冇翻印尼。翻咗印尼，而家你又再翻嚟香港做咧，就喺何文田呢個家庭。點解你要斷約啊？因為咧喺呢度食嘢咧，佢都唔負責我食嘢，同又唔俾我 food allowance，即係我要自己買嘢啫。
其實呢啲唔係 the reason 嘅，其實咧可能我同弟弟真係唔啱，佢成日都係 comparing，即係以前個姐姐跟佢4年嘛，佢哋咧好似咁個姐姐翻工嚟，不過佢都唔信 intermediate 我，即係叫我自己自己咁樣。哦，即係佢舊嗰個姐姐想翻嚟做咁樣。佢係咁樣，因為成日都咁兩個我都要繼續做嘢，都辛苦跟佢哋啊。哦，咁而家你想咧？咁而家你想揾翻人湊小朋友定乜嘢啊？應該係我湊小朋友暗啲，即係衞生啲。好。咁你使唔使拜？你食唔食豬肉啊？我唔食豬肉嘅，唔好意思。唔食豬肉好。你結咗婚未啊？我結咗婚唔有個女啊。結咗婚有個女。好啊。咁樣嗱，我就盡量幫你揾有湊小朋友嘅。咁如果係點樣講啊？一對夫婦係翻工嘅，咁你都有冇興趣啊？都係冇小朋友，啲小朋友大晒嘅，咁啊先生太太翻工。咁你有冇興趣啊？都佢哋都冇問題，我都冇咁做，仲緊要咧，即係兩個都好合作咁樣，都冇問題嘅，其實都係啦。你煮中國餸得識唔識煮啊？係啊，我哋都係我負責係煮餸、整潔、買餸都 OK。我以前都係煮飯嘅。係。好啊，嗱，我一有僱主咧，我就你係咪禮拜日放假㗎？逢禮拜日放假㗎？係休息禮拜一，休息禮拜六。不過今個禮拜應該我係禮拜日。好啊。咁我就睇下今個禮拜日約唔約到啲僱主俾你見。好，唔該晒。好嘅，拜拜。好，唔該晒，拜拜。唔該啊 Yuli。冇客氣，好啊，咁到時電聯啦，唔該晒，拜拜。Oke Mbak ya. Nah ini pokoknya coba aja terus, yang penting sampean nanti kalau ketemu kan pastikan sampean kan sudah di Hong Kong, pastikan sampean merasa feel-nya cocok baru oke kayak gitu ya. Jangan cocoknya karena terpaksa kayak gitu. Jadi kan karena sampean ini udah gagal sekali kan. Jangan sampai gagal yang kedua kali. Gagal kedua kali kan otomatis susah di proses berikutnya kayak gitu. Jadi kalau ini kesempatan sampean gagal sekali, sampean kan masih punya rekod yang bagus, majikan yang dulu 10 tahun kayak gitu kan. Nah ini kan gagal sekali kan, namanya majikan nggak cocok ya diapa-apain itu nggak bisa dipaksa kayak gitu kan. Tapi makanya ini berusaha untuk cari job lagi ya, kalau masih memang ada rezeki ya pasti sampean tetap dapat majikan di Hong Kong kayak gitu sih. Kalau saya sih yakin, cuma waktunya itu kapan kayak gitu kan. Nah itu yang penting sampean pokoknya siap aja untuk menghadapi, cari adaptasi proses majikan baru kayak gitu kan, wes aman-aman aja gitu. Jadi nanti yang penting sampean kan majikan sudah tanda tangan toh surat pemutusan kontrak? Kayaknya dia nggak tanda tangan nih. Nggak tanda tangan? Enggak, ini pas tak sodori enggak. Kan itu tak sodorinya bahasa Indonesia itu tak belum yang dari imigrasi yang itu sih belum tak kasih, cuma tak kasih ininya, soalnya kertas yang saya tanya sekian itu Pak, itu reasonnya nggak tak tulis sih. Oh, reasonnya ya pokoknya go back to Indonesia gitu aja. Nah ini nanti kita tuh diturunin enggak mbak, maksudnya misalnya aku ngomong pulang dulu kan nanti apa family ada masalah di Indonesia dan mengharuskan pulang tuh biar reasonnya yang penak ke imigrasi. Penak ke imigrasi ya wis pokoknya aslinya ya wis pokoknya nggak cocok gitu aja, atau pulang Indonesia nggak ada masalah gitu. Kan maksudnya aku nanti berapa, maksudnya aku nanti berapa imigrasi tapi kan aku balik itu nanti mbak yang kirim ke majikan kan. Kenapa? Gimana? Maksudnya kalau saya udah ngasih surat ke imigrasi, tapi kan imigrasi balik surat itu ya kan di majikan ya.
Iya no, imigrasi akan nulis surat untuk majikan bahwa pembantumu putus kontrak, one month notice, terus last day-nya tanggal tanggal sekian kayak gitu. Ada surat pemberitahuan. Lah sama sudah kasih tahu agent? Udah tak kasih tahu, udah tak foto, udah tak, maksudnya surat saya itu udah tak kasih tahu tapi no respon. Kan memang mereka menginginkan saya bertahan dari pertama kasus ini kan. Ini namanya orang nggak cukup bertahan ini dia kan Mbak Yuli. Dari 5 bulan pokoknya nek 1 bulan ke 3 bulan itu kan masih adaptasi itu saya nggak maksudnya masih kayak menempatkan diri kayak ini baru lah Pak. Kesini yang ini udah masuk ke 8 bulan kok kayak gini kan toxic banget Pak. Maksudnya yang mentalnya orang mungkin beda-beda, mungkin ada yang bilang mbak ini ya cuy cek kayak sama on karena majikan yang lawan ini enggak, saya tuh sebenarnya udah move on. Tapi kalau posisi saya dibanding-bandingin terus kayaknya pengen mereka putus saya buat seperti yang dulu kan nggak bisa Bapak ini. Yang penting kan majikan sudah disodorin toh. Itu yang sampai sodorin itu kan notis dalam bentuk bahasa Inggris kan dan Indonesia. Inggris Indonesia. Oh ya wes oke. Ada Inggris ada Indonesia. Oh ya wes oke, nggak apa-apa. Jadi nanti Minggu ketemu siapin aja fotokopi yang saya minta kemarin itu ya. Pokoknya sampean bilang aja nanti kalau majikan kedua ini saya niat ke Hongkong itu kerja, cari duit, saya punya anak masih kecil umur 2 tahun kayak gitu kan. Nah, saya cari duit istilahnya kan kalau istilahnya Sisang Dadai percaya sama saya, ya saya akan menjaga kepercayaan ini, saya akan kerja baik-baik kayak gitu kan. Saya udah punya pengalaman, saya bisa masak, saya bisa belanja, terus saya bisa melakukan pekerjaan rumah, tinggal Sisang sama Dada itu kalau punya schedule kasih aja, jadi saya biar tahu oh Nyonya sama si Sinsang itu sukanya seperti ini atau dalam bentuk menu masakan. Kalau memang saya nggak bisa sesuai request, saya akan berusaha untuk belajar. Yang penting kasih kesempatan saya untuk belajar. Jadi saya akan try my best kayak gitu loh. Jadi kan biar majikan itu tahu sampai karakternya seperti apa kayak gitu kan. Jadi kan sampai bukan anak baru lagi, anak baru beda. Kalau anak baru masih kerja pertama kali di Hongkong, otomatis kan perlu diremote kayak gitu kan. Nah sampai tinggal ngasih bilang aja ke majikan kayak gitu. Jadi kalau bilang aja ya sudah, majikan ini intinya suruh saya selalu bilang ngomong kalau nggak suka ya pergi aja, tapi selalu membanding-bandingkan saya dengan pembantu lama. Just I feel pokoknya saya merasa pembantunya lama itu ingin balik ke Hongkong lagi kayak gitu kan. Terus balik karena majikan ini masih suka sama pembantunya yang lama, terus pembantunya lama kayaknya menghubungi majikanku kayak gitu. Makanya saya kayak disuruh-suruh untuk keluar kayak gitu juga nggak ada masalah kayak gitu. Niat saya kerja, bilang aja nanti kalau interview ke majikan yang baru bilang aja niat saya itu kerja, saya cari duit karena saya masih punya anak yang masih kecil yang perlu saya biayai kayak gitu. Dan saya sudah punya pengalaman dulu saya di Singapura jaga anak kayak gitu kan. Terus saya di Hongkong juga pernah pengalaman satu majikan 10 tahun. Terus setiap majikan itu kan beda-beda, tinggal nanti Sinsang atau Dada itu kalau minta apa-apa tinggal ngomong ke saya. Jadi saya berusaha untuk menyesuaikan sesuai apa yang diminta Sinsang sama Dadai kayak gitu. Jadi saya juga nggak akan membanding-bandingkan dengan majikanku yang dulu, cuma saya berusaha kita saling adaptasi kayak gitu aja, udah selesai Mbak. Kalau cocok monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Intinya kan sampean udah bisa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga kayak gitu loh. Biar sampean biar majikan itu fongsam. Kalau memang majikan butuh pembantu di rumah, otomatis kan harusnya fongsam. Intinya kan percaya sama pembantunya kayak gitu kan. Kalau nggak percaya ngapain ngambil pembantu kayak gitu loh. Iya, betul. Iya, Saya merasa di situ kan gitu loh Mbak. Apa-apa dicurigain, udah bersih-bersih dibilang nggak bersih-bersih, terus kan jadi semangat kerjanya itu kayak kendor. Jadi loyo. Ya nggak apa-apa, pokoknya nanti sampean waktu interview yang kedua, oke sampean andap asor, tapi di saat sampean menunjukkan siapa sampean itu, sampean harus tegas kayak gitu aja nggak apa-apa, but disampaikan dengan secara nicely kayak gitu loh, yang dengan pembicaraan yang menyenangkan kayak gitu. Intinya buat power sampean itu bahwa sampean itu bisa menghandle semua pekerjaan, entah itu masak, belanja, bersih-bersih rumah kayak gitu kan. Tinggal setiap majikan kan
sukanya kan beda-beda, jadi nggak ada salahnya di awal bekerja sampean ngomong sama aku kayak gitu kan. Jadi bangun jam berapa, terus apa yang aku lakukan kayak gitu kan, perlu bikin sarapan apa enggak kayak gitu kan. Kan ada juga majikan tuh yang nggak usah saya bikin sarapan, ada juga yang harus bikin sarapan kayak gitu kan. Jadi tolong kasih schedule ke saya kayak gitu kan. Menurut saya tuh saya harus arrange waktunya itu bagaimana kayak gitu. Jadi biar sama-sama mudah mengerjakan pekerjaan rumah, majikan juga istilahnya kan meninggalkan rumah itu sudah tenang karena sampai sudah sanggup untuk melakukan atau menghandle pekerjaan rumah kayak gitu. Kayak gitu aja. Kalau majikan oke, sesuai apa yang sampean sampaikan dan sampean merasa mampu apa yang diminta majikan, just yes, okay, we'll sign kayak gitu kan. Kita oke tanda tangan. Kalau enggak, I'm sorry, we cannot do kayak gitu kan. Tapi jangan saat itu juga sampean beri keputusan kayak gitu kan. Kalau merasa sampean feel-nya kurang srek, kurang cocok kayak gitu kan. Oke, mem, kasih saya waktu, saya akan berpikir kayak gitu kan. Nanti apa yang sampean kurang pas kan, nanti sampean sampaikan ke saya atau sampaikan ke Cece tadi kayak gitu kan. Jadi kita diskusi. Mana tahu kalau ada majikan yang kadang kan bisa dibelokkan. Kalau kamu nyuruh pembantumu yang kayak gini, mungkin ya tidurnya terlalu malam dari pagi sampai malam, ya otomatis kan nggak ada rest day-nya kan, pasti ini kan waktunya bukan sehari 2 hari tapi 2 tahun kayak gitu kan. Kalau tiap hari schedule-nya seperti itu ya nggak bisa kerja, paling tidak kalau 10 jam siang harinya kan ada waktu rest day-nya, walaupun nggak tidur tapi kan kasih kelonggaran, jangan strict jadwalnya penuh kayak gitu kan. Karena ada juga majikan yang dijadwal kamu ke pasar 30 menit ini dan itu, ya itu kan berarti majikan nemen kayak gitu loh. Jadi majikanku kan ngono Mbak ini. Aku ke pasar, maksudnya misal jam 4 pamitan jam 4, ntar setengah 5 belum nyampe rumah no. Kamu tadi kemana aja gini harus ada reason yang kuat ini aduh. Nggak apa-apa, yang penting moga-moga sampai diparingi sabar sampai keluar terus dikei dalan sing penak metune kayak gitu kan, karena niatnya sampean kan kerja kayak gitu aja sih harapan saya. Ya namanya lika-liku pekerjaan kan nggak mungkin mulus kayak gitu kan. Yang penting sampean intinya harapannya sih selalu pikirannya sih mudah-mudahan dapat majikan yang cocok. Itu sih cocok, itu yang penting. Kalau masalah gaji yang penting standar 4730 nggak ada masalah, yang penting sampai nyaman dulu kayak gitu loh. Gitu. Aku cuma nyari kenyamanan, namanya kita kerja kan nggak sehari 2 hari tuh ikut orang itu kan, pengennya tuh kayak gini pun aku sebenarnya nggak pengen Mbak Yuli gagal di tengah jalan, ibaratnya kita buang-buang waktu kan. Tapi namanya kalau udah nggak ada kecocokan kan semakin hari malah semakin nggak nyaman. Maksudnya saya udah mencoba memperbaiki hubungan saya sama Mam. Maksudnya dia yang nggak suka Pak, udah saya mau ikutin tapi tetap aja salah. Berarti kan ini ada kesalahan, memang kita tuh nggak mau dipaksa pun ya tetap begini terus, kita tuh nggak bisa jalan bareng. Pasti ada aja yang dipermasalahkan, makanya saya udahlah, saya yang marah, saya tak yang mundur. Nggak apa-apa, kerja emang kayak begini Mbak. Dari awal kan sampai udah kerjanya kan udah enak kayak gitu kan. Satu majikan cocok sampai 10 tahun, sampai majikan pindah ke Kanada kayak gitu kan, terus sampai pulang nikah punya anak kayak gitu kan, dan sekarang balik lagi ke Hong Kong dapat majikan yang kayak ngene, nggak pas kayak gitu kan. Makanya dari sinilah pokoknya ujian itu pasti ada, pekerjaan, setiap pekerjaan itu pasti ada ujian kayak gitu ya. Penting kan sampai tetap konsultasi sama orang yang tepat, terus tidak emosionalnya kan kadang ada. Aku wis pengalaman akeh tahun kayak gitu kan, majikan yang dulu kayak gitu kan, tapi sampai masih tetap legowo lah, terus ibaratnya kan tetap ikhlas lah walaupun dibilangin majikan seperti itu, walaupun sampai sudah pernah punya pengalaman 10 tahun satu majikan, terus sekarang dapat majikan yang tidak mempercayai sampean kayak gitu kan. Ya saya merasakan rasane kaya apa itu saya merasakan, cuma harapan ya udah kita belajar dari pengalaman. Makanya the next di saat sampean nanti mau interview terus mau ketemu sama majikan, berusahalah pokoknya sampean yo ikhtiar lah, berusaha dan berdoa kan kayak gitu, mudah-mudahan keputusan itu yang terbaik kayak gitu kan. Kalau ini cocok jalan rezekiku, ya jangan lupa untuk melibatkan Tuhan Gusti Allah untuk memberi keputusan kayak gitu kan. Mudah-mudahan diberi kecocokan kayak gitu ya. Kalau namanya kerja kan pasti ada lah susah senangnya, yang penting kan gak nemen-nemen kayak gitu ya kan. Iya Mbak Yuli. Gitu aja sih pokoknya, semangat. Ini Mbak. Tapi berat-beratnya saya sebulan ini kayaknya memang benar-benar ibaratnya uang wis nimpu cori. Kerja itu udah ngerti kan Mbak Yuli, habis nyodorin itu majikan itu udah
masalah itu saya saya nggak mau berantem, nggak mau, maksudnya saya tuh berusaha meninggalkan yang baik gitu loh Mbak Yuli. Jadi saya tuh menghindari perdebatan yang mau payung maksudnya tuh yang nggak harusnya diperdebatkan gitu. Jadi saya tuh menghindar kalau dia bilang oke aku udah gitu udah pergi, nggak tinggal pergi, ntar dia bilang, ya nah saya udah males maksudnya udah mau gimana ya bahasa kantornya tuh saya kayak gitu loh, maksudnya udah biarin namanya masih kita walaupun mau explain gimana kalau udah nggak seneng kan ya percuma toh Mbak. Terus saya mungkin udah fix karena pertama dulu pas cerita sama Mas Andri ini saya masih tahan oke, saya mungkin naikin turun tapi kesini kan udah dibujuk kan Miss, maksudnya udah di ya udahlah namanya udah ya wes saya terima resikonya apapun itu wes pokoknya ya wes maju. Nanti tak kasih nomornya Cece, terus nanti sampean tinggal kontak-kontak aja, atur jadwal. Nanti tadi kan bilang minggu sampean kan libur, jadi dia akan kontak ke majikan itu, bisa ketemu apa enggak untuk interview kayak gitu kan. Nanti kalau bisa nanti kan pasti atur jadwal kayak gitu. Jadi nanti hari Jumat sampean, ini hari Jumat ya, ini hari besok Sabtu ya. Oh oke. Coba besok nanti ingetin aku lagi jadi interview apa enggak kayak gitu kan, namanya juga atur jadwal untuk ketemu majikan kayak gitu kan. Kalau minggu ini paling aku minggu, soalnya kemarin kan Sabtu tapi hari ini harusnya minggu aku dapat off-nya. Gitu. Oke nggak apa-apa, yang penting kan usaha dulu kayak gitu, mana tahu jadi rezeki. Oke. 1 bulan ini insya Allah masih ada waktu lah nyari-nyari yang ya wis, pokoknya tetap berusaha aja, yang cocok cari yang cocok, yang ibaratnya mau pembantu yang siap pakai kayak gitu loh, ya toh. Oke, ya wes, makasih banyak ya Mbak, aku tak mandi dulu persiapan untuk nguli. Yo, suwun sangat semangat loh Mbak ya. Oke, sami-sami, yuk papa. Teman-teman, nggak semua kerja di Hongkong itu ternyata enak ya. Dulu pernah pengalaman satu majikan pertama kali di Hongkong 10 tahun, terus pulang ke Indonesia, nikah, punya anak umur 2 tahun, dan sekarang balik lagi ke Hongkong. Dan ternyata keluarganya sedikit, cuma 3, rumahnya besar, terus punya kamar sendiri, cuma majikannya yang tidak terlalu percaya sama pembantunya. Jadi ya mau nggak mau mbaknya notice, minta doanya aja semoga mbaknya masih punya kesempatan untuk dapat majikan yang baik, cocok, dan mendapatkan rezeki lagi di Hongkong untuk keluarganya yang di Indonesia. Sun sangat sudah mendengarkan, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sun sangat, dan see you in the next video. Bye bye.